Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 04 Gendoang, Bapak Budi Priyanto SPD SD. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pemalang. Dan tak lupa yang saya hormati teman-teman sejawat SD Negeri 04 Gendoang. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam acara diseminasi yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Mardianto SPD. Selanjutnya mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan tunggal dari Kepala Sekolah SD Negeri 04 Gendoang yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Priyanto SPD SD. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pada calon guru penggerak angkatan 11 Pak Mardianto yang saya hormati, pada Bapak Ibu Guru SD 04 Gendoang dan juga dari SD PTK, SD 03 Gendoang yang saya hormati pula. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita tidak henti-hentinya meningkatkan kadar takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita, salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita bisa berwajah bersama-sama di ruang kelas SD 04 Gendoang ini dalam keadaan baik tanpa halangan suatu hal. Sholawat serta salam kita sanjungan harikan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan mendapatkan sifatnya yang akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja saya selaku Kepala Sekolah SD 04 Gendoang sangat mengapresiasi sekali terhadap salah satu guru kita, yaitu Pak Mardianto, telah mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 sampai dengan modul 1.4 dan alhamdulillah sampai modul 1.4 beliau diberi kelancaran. Kemudian yang berikutnya, saya juga selaku kepala sekolah sangat mendukung untuk semua saja teman-teman guru bisa mengikuti yang merupakan salah satu regulasi dalam dunia pendidikan, yaitu untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai selaku seorang guru. Maka dari itu, dengan adanya program guru penggerak, sekali lagi saya sangat mendukung sekali, dan semoga apa yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Pak Mardianto dapat diikuti oleh semua teman-teman yang ada di sini sebagai peningkatan kompetensi guru. Dan apa yang nanti akan dilaksanakan oleh Pak Mardianto dalam pendidikan guru penggeraknya dapat diimplementasikan di SD 04 Gendoang, sehingga mendapat atau akan berdampak positif kepada peserta didik. Serta kami selaku kepala sekolah juga berharap dengan pendidikan guru penggerak dapat merupakan atau menjadikan suatu agen perubahan, di mana
anak-anak atau peserta didik kita adalah bagaikan kertas yang sudah ada tulisannya tapi masih tipis. Kita sebagai guru punya tugas penting, yaitu untuk menebalkan apa yang sudah ada pada diri anak. Artinya bahwa kita tidak bisa memaksakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa dasar yang dimiliki oleh anak tersebut. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa peserta didik atau pembelajaran yang sekarang kita laksanakan itu supaya bermuara pada anak tersebut atau peserta didik tersebut. Tugas kita hanya membimbing supaya apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi bakat anak tersebut bisa tersalurkan sampai menjadi anak yang mandiri, kreatif, inovatif, sehingga menjadi anak yang nanti kelak bisa terjun di masyarakat menjadi manusia yang baik atau manusia yang merdeka. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya. Mohon maaf manakala banyak tutur kata yang kurang berkenan. Selaku pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh Saudara Mardianto SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pemalang. Disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Prianto sebagai Kepala Sekolah SD Gunduang, dan yang terhormat teman-teman dari rekan sejawat, dari teman di luar SD yaitu SD Bebetan dan SDN 03 Gunduang. Terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Di sini saya tidak lagi menggurui Bapak Budi, saya hanya menyampaikan apa yang saya punya, yang saya pahami, dan berusaha menyampaikan ke Bapak Ibu agar pemahaman kita sama tentang budaya positif. Dan di sini saya juga hanya sekedar menyampaikan salah satu tugas di pendidikan guru penggerak. Diseminasi budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu kita orientasikannya ke peserta didik Bapak Ibu, dan kita hanya tadi yang Pak Budi bicarakan, kita hanya menebalkan apa yang ada pada anak tersebut. Budaya positif ini dapat dijalankan dengan kita menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah. Biasanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu kita lakukan di awal pembelajaran, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Segitiga restitusi di sini kita nanti akan bagaimana cara kita menghadapi
anak-anak yang biasanya datang terlambat atau berkelahi dengan teman, itu kita akan pelajari di segitiga restitusi. Nah, yang pertama disiplin positif. Disiplin positif adalah cara membentuk sikap mandiri, anak sehingga fokusnya pada memotivasi. Jadi kita memotivasi anak agar bersikap mandiri, ya, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan. Jadi anak itu tahu apa yang dia lakukan dan tahu apa untuk memperbaikinya. Menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Berarti ini bersifat tidak sehari dua hari, guys. Untuk kedepannya berarti bersifatnya panjang untuk anak-anak. Kemudian disiplin positif itu, cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri, disiplin diri dari anak tersebut yang dapat mengontrol diri. Berarti kita tidak hanya mengingatkan anak, tapi anak itu bisa mengontrol diri. Jadi saat tidak ada kita pun, anak-anak murid-murid kita sudah bisa mengontrol diri dengan disiplin diri tersebut dalam melakukan suatu tindakan. Kemudian yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Motivasi berarti berasal dari diri murid, ya. Tidak hanya dari lingkungan sekitarnya, bukan akibat dari paksaan. Biasanya kan ada anak berbuat sesuatu karena paksaan atau hanya pujian. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, mari kita merenung sejenak, kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, tidak hanya ke murid, tidak hanya ke teman, ke semua lingkungan. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Itu alasannya apa, G? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Biasanya untuk saya sendiri, G, biasanya kadang datang terlambat itu karena absen. Itu motivasinya karena absen. Tapi itu sebenarnya tidak baik karena harusnya berawal dari diri sendiri. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau tidak nyaman. Nah itu tadi tidak nyaman karena absennya terlambat, akhirnya merasa tidak nyaman dan terasa tidak enak dengan teman-teman. Sebenarnya itu sih kurang tepat, ya. Harusnya kita harus bertanggung jawab pada diri sendiri, tidak hanya dengan absen, tidak hanya dengan teman, kita harus sudah selalu sesuai dengan apa yang disepakati. Kemudian motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen dalam bukunya Restoring School Discipline, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya kadang kan anak-anak kita sering anak-anak itu selalu wedi kali Pak Guru, itu karena takut dengan hukuman. Terus yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini pun sering, saya juga sering melakukan ke peserta didik. Biasanya nopo rewel apa makin nilainya bagus. Itu kadang sebenarnya tidak baik untuk peserta didik kita. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai
yang mereka percaya. Nah, itu 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School of Discipline. Kemudian setelah motivasi perilaku ini, untuk nomor 1 dan 2, motivasi itu berasal dari eksternal atau orang lain, bersangkutan dengan orang lain. Dan untuk internalnya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Berarti ini keluar dari diri sendiri atau kesadaran dari diri sendiri. Kemudian untuk motivasi internal, biasanya anak atau peserta melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini atau percaya. Kadang peserta didik atau kita ada suatu melakukan sesuatu benar-benar berasal dari nilai-nilai yang kita yakini. Suatu contoh, karena saya sudah tanggung jawab, karena saya sudah berkomitmen, saya berangkat 6:30 sebelum jam 7. Itu termasuk motivasi dari internal. Itu yang diharapkan semuanya. Kemudian yang ketiga, ada posisi kontrol seorang guru. Kita hidup di dunia pendidikan, tentu kita selalu mempunyai kontrol terhadap peserta didik atau murid. Murid kalau tidak ada kontrol, apa jadinya? Maka dari itu kita seorang guru harus bisa mengontrol peserta didik kita atau murid kita. Yang pertama yaitu penghukum. Posisi kontrol seorang guru yaitu 1, menghukum, 2, membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, yang kelima manajer. Nanti kita akan mempelajari ini sejauh mana posisi kita dalam posisi kontrol terhadap murid-murid kita. Yang pertama, sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ini saya sendiri sering melakukan, Bapak Ibu. Di awal-awal saya mengajar, sering sekali saya menggunakan sebagai penghukum. Dan guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini seringnya akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, disertai mesti di belakangnya ada ancaman, atau kamu selalu saja salah, ya, atau pasti selalu yang terakhir selesai. Itu seperti itu. Itu biasanya di belakangnya ada seperti umpatan atau vonis nih. Untuk penghukum ini, guru seperti ini akibatnya guru seperti ini akan senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia atau teacher center. Berarti murid kayak nopo kita tidak mau tahu kondisi murid seperti apa. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Biasanya menggunakan kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Biasanya kalau terhadap anak yang nakal. Terus berapa kali bapak harus memberi tahu kamu ya? Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu biasanya kan berarti ada ancaman juga di belakang. Posisi kontrol ini akibatnya murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka akan selalu merasa bersalah dan merasa orang yang tidak dibutuhkan biasanya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ini yang ketiga,
Oke, yang kedua nih. Sekarang yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Oke. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor, biasanya lucu, untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak, meminta kayak nopo, kita ke teman minta bantuan, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, terus ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu atau bapak bantu bereskan. Itu kalimat sebagai teman. Akibatnya kalau kita sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman, suatu saat guru tersebut tidak membantu murid tersebut, murid akan kecewa karena merasa tidak ada yang membantu, karena belum tentu guru yang lain menerapkan posisi kontrol sebagai seorang teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi, Pada saat guru mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kita sering memantau anak-anak nih Bapak Ibu. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Kita kembalikan ke peraturan. Ya, apa yang telah kamu lakukan? Anak akan berpikir merasa melakukan apa? Ya. Kemudian sanksi atau konsekuensi apa? Nanti kita menyuruh anak untuk berpikir setelah melakukan kesalahan A, nanti sanksinya apa atau konsekuensinya apa, seperti itu. Dan kelemahan posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab dalam mengontrol murid. Berarti kita agak lebih halus lagi dalam mengontrol murid, dan juga sudah ada sanksi atau konsekuensi apa, berarti untuk menyuruh murid untuk lebih menggali kepada dirinya sendiri. Yang kelima yaitu manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Berarti kita hanya memanajer anak. Jika anak berbuat salah, itu kita mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkannya gimana. Kesalahannya cara mempertanggungjawabkannya gimana. Nanti anak untuk berpikir sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Kemudian manajer, kata-kata yang biasa digunakan dalam posisi manajer, apa yang kita yakini kita kembalikan ke anak lagi. Itu berhubungan dengan kembali ke keyakinan kelas. Sebelum pembelajaran kita sudah membuat keyakinan kelas dengan murid atau anak-anak. Apakah kamu meyakini? Nah, kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, anak pasti meyakini apa yang tadi objek yang kita bicarakan. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini juga kembali ke peserta didik juga. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Anak akan berpikir bagaimana dia akan memperbaiki kesalahannya sendiri. Kemudian jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Nah, ini juga kembali anak akan mengeluarkan apa yang dia rasakan, menunjukkan tentang dirimu, berarti diri anak tersebut. Terus yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Berarti anak akan berpikir lebih mandiri lagi
cara untuk memperbaiki sebuah kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, Bapak Ibu, mari kita tidak berandai-andai, flashback ke belakang. Kita sering melakukan di posisi kontrol yang seperti apa kepada anak-anak? Apakah sebagai yang pertama tadi menghukum, atau membuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Bapak Rikin biasanya posisi sebagai apa, Pak? Ya, kadang kalanya itu sebagai penghukum, Yeah. tapi lebih banyak itu membuat merasa bersalah. Bersalah, Pak. Sebagai teman, pemantau dan manajer memang terus terang jarang dilakukan. mungkin jika dilakukan ya tanpa kesadaran, tanpa sadar. Sebab saya baru tahu bahwa posisi kontrol seorang guru ternyata ada berbagai macam, di situ ada 5 macam. Oke, terima kasih. Untuk Bu Titin, biasanya kepada anak posisi kontrolnya sebagai teman, karena kelas bawah dibuka. Nah, setelah posisi kontrol ini, posisi kontrol yang baik itu adalah sebagai manajer. Karena apa? Manajer itu kita menuntut anak untuk berpikir, meyakini apa kesalahan saya, dan terus apa yang harus saya perbaiki untuk kesalahan. Nah, terus bagaimana memperbaiki kesalahan itu? Anak berpikir sendiri. Jadi kita mengembalikan ke anak itu tidak, oh kamu nakal, itu salah. Tidak salah, kurang benar. Dan yang baik itu manajer kita kembali ke anak untuk berpikir sendiri bagaimana bahwa dia meyakini dia salah, terus meyakini apakah bersedia memperbaikinya, itu kembali kepada anak tersebut. Bapak Ibu, mari kita sejenak lihat video ini, Ibu. Satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kelas 6. Sini kamu! Selamat pagi Bu. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadut,
menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, terima kasih. Tadi sekilas nih Bapak Ibu, itu hanya ilustrasi ketika kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan. Jadi idealnya kita posisi
posisi kontrolnya sebagai manajer. Kemudian setelah posisi kontrol tadi, ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi diri dalam peserta didik. Ini ada salah satu contoh keyakinan kelas, ya, tapi di sini kurang jelas. Kayaknya nggak bisa. Itu gambar yang pertama itu gambar anak sedang menyapu, berarti bekerjasama menjaga kebersihan kelas. Terus gambar kedua itu saling menghargai atau saling menolong satu sama lain. Oke, itu contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita di sini sebelum pembelajaran kita membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Oke. Bukan kalau dulu kan zamannya saya ada perintah gitu. Nah, perintah dari gurunya, ayo nyapu, sing peket yang nyapu. Tidak. Kalau di sini kita kesepakatan antara kita dengan peserta didik kita atau murid kita. Oke. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Biasanya mudah diingat atau kita ingat, mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kita terapkan di lingkungan sekolah kita atau di lingkungan kelas kita. Yang berikutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah yang berasal dari buku Evolusi Pendidikan Bersama Calon Guru Penggerak tahun 2002 oleh Rusli dan teman-teman. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan ya Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan peserta didik kita. Tahapan segitiga restitusi ada 3, yaitu pertama menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada langkah ini, guru membantu murid untuk merasa dihargai dan dihormati meskipun mereka telah melakukan kesalahan. Guru dapat melakukan ini dengan menunjukkan empati atau apa ya, rasa welas kita kepada anak, mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengakui bahwa semua orang pasti pernah berbuat salah. Yang kedua, validasi tindakan salah. Pada langkah ini guru membantu murid untuk memahami bahwa tindakan yang mereka lakukan telah merugikan orang lain atau kelompok tertentu. Guru dapat melakukan ini dengan bertanya kepada murid tentang dampak dari tindakan mereka tersebut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada langkah ini guru membantu murid untuk mengidentifikasi nilai-nilai keyakinan yang mereka pegang, yang murid pegang keyakinannya. Guru dapat melakukan ini dengan bertanya kepada murid tentang apa yang mereka percayai, tentang perilaku yang betul atau salah. Bapak Ibu, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi, guru yang berperan sebagai manajer tadi, posisi kontrol terapi manajer, dan menggunakan segitiga restitusi ini dalam penyelesaian masalah akan menghasilkan, menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, mendidik dan berorientasi pada pemulihan. Itu dari apa?
segitiga restitusi. Nah, ini diagram segitiga restitusinya Bapak Ibu. Untuk menstabilkan identitas itu di bagian bawah, oke, itu biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kata-kata yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, oke, itu menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah, yang ke atas di Bapak Ibu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Oke. Kadang-kadang anak murid melakukan kesalahan mesti ada alasannya, entah dari berasal dari rumah atau dari lingkungan belajarnya di sekolah. Adakah yang cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Oke, itu biasanya kata-kata yang digunakan untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Oke. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Oke, biar ini keyakinan kelas biasanya kan di awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu kan diyakinkan. Biasanya anak memiliki keyakinan yang sudah dari awal sudah dia yakini, dan tentunya keyakinan itu adalah positif. Oke. Nah, ini segitiga restitusi nih Bapak Ibu. Kemudian keterkaitan budaya positif tadi dengan filosofi Ki Hajar Dawatoro, dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak atau visi guru penggerak. Kaitannya budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional. Oke. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Berarti apa yang tadi Pak Guru Budi, Pak KS ketika anak itu bukan kertas lembar putih, tidak, tapi anak sudah ada gambarnya. Cuman kita sebagai guru, kita tinggal menebalkan pola yang ada pada anak tersebut. Ibarat petani, kita menanam tanaman, ada padi, ada nopo jagung, kan tidak semua kita menanam jagung caranya seperti ini, tapi setelah kita menanam padi, apakah kita harus dengan cara menanam jagung? Tidak kan? Makanya kita harus seperti petani, tinggal menebalkan apa yang ada pada peserta didik kita. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi. Kita warga sekolah harus selalu berkolaborasi, baik kepada Bapak Kepala Sekolah ataupun kepada rekan sejawat dan serta kepada murid. Semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama-sama. Oke. Kemudian visi guru penggerak. Oke. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai profil filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil belajar Pancasila. Nah, demikian Bapak Ibu yang saya punya dan yang saya terima dari saya mempelajari modul budaya positif ini. Di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan apa yang saya punya dan saya hanya melaksanakan. Syukur-syukur ini bisa menginspirasi Bapak Ibu guru bisa bergerak kalau begini, bergerak untuk memperbaiki sekolahan kita menjadi
lebih baik lagi dalam menjalankan amanah menjadi guru. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sesi pertanyaan. Pada sesi pertanyaan ini ada 3 kesempatan yang diberikan kepada peserta. Dipersilahkan. Untuk yang pertama, disilakan. Untuk Walisos, ya, Pak Oke, Joko, disilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mardianto bahwa ada 5 posisi kontrol ya. Dan dari 5 posisi kontrol tersebut bahwa ada posisi kontrol yang paling disarankan atau paling bagus untuk kita sebagai seorang guru, yaitu posisi kontrol sebagai manajer ya Pak. Nah, dalam posisi kontrol sebagai manajer, hal-hal apa saja yang perlu disampaikan atau perlu perlu disampaikan kepada siswa kita ketika kita mendapati siswa kita itu mempunyai masalah gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Mungkin sebagai manajer, apa yang kita temui jika anak menemui kesalahan gimana? Yaitu yang tadi apa yang kita bahas tadi, apa yang kita yakini, kembali kita ke anak sudah meyakini apa yang di awal sekolah di awal kelas tadi nih Bapak. Keyakinannya apa? Biasanya kita membentuk keyakinan kelas yang datang tidak terlambat atau datang tepat waktu kan seperti itu nggih. Terus apakah kamu meyakini? Berarti kita meyakini anak itu dulu bahwa keyakinan kelas itu ya yang diyakini itu yang baik gitu. Kemudian jika anak itu meyakini, apakah dia mau memperbaikinya? Berarti kita kembali ke anak mau memperbaikinya apa tidak gitu. Terus setelah anak mau memperbaikinya, hal apa yang dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut? Mungkin itu Pak Joko apa yang saya punya, barangkali Nopo tidak memuaskan. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, disilakan. Monggo. Kalau tidak ada, sudah cukup. Saya kira sudah cukup apa yang telah dipaparkan oleh Saudara Mardianto SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kumalang. Semoga berjalan dengan lancar sampai pada posisi yang terakhir. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.